Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan berbagi informasi mengenai list perlengkapan bayi baru lahir yang lengkap dan hemat. Langsung aja ke videonya. Di box pertama dulu. Di box pertama isinya itu pakaian-pakaian bayi semua. Ini pakaian bayinya ada yang aku beli satu paket dan ada yang aku beli terpisah. Yang untuk satu paketnya aku rekomendasiin bunda-bunda untuk beli paketan aja untuk newborn karena lebih hemat dan itemnya juga udah lengkap. Ini salah satu paketan yang aku beli. Ini yang merek Libby. Nah, udah dapet celana pendeknya ini, terus udah dapet juga celana panjang, terus juga dapet baju lengan pendek, dapat topi, terus dapat baju lengan panjangnya juga, dan dapat baju singletnya juga. Terus juga ada dapat sarung kaki sama sarung tangan. Masing-masing dapatnya itu 3 pieces bun. Kalau sarung tangan dan sarung kakinya dapat 3 pasang. Dan untuk topinya itu dapat 1 pasang gini. Jadi menurut aku untuk bunda-bunda semua tinggal beli 1 paket aja, itu udah mencukupi untuk bayi usia 0-3 bulan. Dan aku juga ada beli jumpsuit, terus seperti ini jumpsuitnya. Ini juga aku beli paket-paket. Ini aku beli per paket. Satu paketnya itu isinya 5 pieces. 5 pieces harganya sekitar 90.000. Ini aku beli ukuran 3-6 bulan. Aku ada tambah beli ini tatakan iler. Nah, ini fungsinya kalau bayi baru lahir lebih kepada biar pakaiannya nggak kena ASI aja. Kalau misalnya babynya udah bisa makan 6 bulan nanti, ini juga bisa digunain untuk makan. Dan karena di paketan itu nggak ada celana pendek seperti ini, jadi aku ada beli celana pendek yang model gini. Nah, 3 pieces aja, insya Allah udah cukup. Jadi pakaian newbornnya nggak perlu banyak-banyak ya bun, karena bayi cepat besarnya, takutnya mubazir dan gak kepake. Untuk usia 6-9 bulannya aku beli yang model jumpsuit, slip suit gini. Ini bisa ditutup juga tangannya, terus kakinya juga bisa ditutup. Dan dia model resleting gini, 3 pieces aja. Itu untuk perlengkapan persiapan aja umur 6-9 bulan. Jadi aku juga ada sediain 3 kaos kaki isi dalam satu paket. Ini harganya kemarin aku beli di offline store sekitar 19.000. Ini tuh lebih tebal, jadi kalau misalnya cuacanya lagi dingin, bunda-bunda semua bisa pakein babynya tuh kaos kaki kayak gini daripada kaos kaki yang biasa. Satu item lagi yang aku lupa kasih tahu yaitu kaos singlet. Nah, ini aku beli 1 lusin aja, dan dengan cuaca yang sekarang lagi hujan, itu lebih baik juga babynya dipakein singlet dulu baru dipakein baju. Next ya, kita ke box kedua. Nah, di box kedua ini aku taruh semua bedong. Aku belinya 12 pieces aja, dan insya Allah 12 pieces ini udah mencukupi kebutuhan bayi kita. Jadi nggak perlu banyak-banyak banget. Ini aku beli yang merek Velvet Junior 6 pieces yang motif. Terus juga ini yang biasa, yang model polos 6 pieces. Jadi totalnya ada 12 pieces. Ini juga bahannya tuh bahan kaos ya bun. Lebih baik sih pakai yang bahan kaos daripada pakai yang bahan katun, karena katun itu lebih panas dan susah untuk dibentuk. Kalau misalkan bahan kaos kayak gini tuh lebih enak, lembut, terus juga mudah dibentuk. Bayi juga nggak akan kegerahan. Kita ke box ketiga. Nah, isinya ini segala yang berhubungan sama popok. Ini aku ambil dulu ya boxnya.
Nah, ini penampakan dari box ketiga. Yang pertama yang aku sediain dan wajib banget bunda-bunda beli, yaitu popok kain. Ini pertama kali bayi lahir itu pakainya popok kain dulu, karena menghindari adanya ruam popok juga kalau langsung dipakein popok sekali pakai. Terus juga karena bayi baru lahir itu kan pusarnya masih belum pupur atau tanggal gitu ya, jadi lebih baik pakainya memang yang sekali pakai biar tetap kering dan terjaga dari infeksi. Kalau misalkan pakai yang satu kali pakai ini, biasanya kan penggantian popoknya itu harus berjam-jam. Kalau misalkan yang ini sekali dipakai untuk pipis aja udah harus diganti. Dan untuk setelah 2 minggunya, aku setelah pakai popok kain maunya pakai popok atau diapers yang kain juga, tapi ini yang model celana gini. Jadi dia itu udah ada insert di dalamnya. Ini insertnya kayak gini bun. Nah, ini lebih hemat juga daripada harus beli popok yang sekali pakai tiap beberapa minggu. Jadi aku lebih suka dan lebih pengennya pakai ini aja. Jadi ini tuh insertnya bisa dicuci lagi, dan ini celananya juga bisa dipakai lagi. Aku beli 3 pieces. Ini yang merek Babyland. Dari review-review, Babyland ini bagus, insertnya juga bagus, tahan sampai 4-5 jam gitu. Terus juga aku beli insert yang warna hitam ini, yang bambu. Ini juga dari Babyland. Dan biasanya ibu-ibu yang pakai diapers kain kayak gini khawatir sama diapersnya akan susah dibersihin karena pupnya. Nah, dia itu sekarang udah ada ini khusus untuk pup. Jadi ini dilapisi dulu. Dan ini sangat mudah dibersihkan kalau misalkan babynya pup. Box keempat ya. Nah, ini di box keempat aku ada sediain yang warna pink ini selimut yang ada topinya. Jadi fungsinya itu dipakai saat mau berpergian atau nanti setelah bersalin pulang dari RS atau klinik. Nah, pakai yang ada topinya ini. Cukup 1 pieces aja. Terus ini selimut untuk tidur juga cukup 1 pieces. Terus 2 handuk, yang satunya handuk besar dan satunya handuk kecil. Cari yang lembut dan yang menyerap ya bun. Terus juga aku ada sediain alas ompol sekitar 5 pieces. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Aku sediain 5 alas ompolnya untuk ganti-ganti juga. Insya Allah 5 itu cukup. Nah, untuk di box kelimanya ini random isinya, ada yang untuk ibunya dan ada untuk babynya. Yang pertama yang harus bunda siapin yaitu pembalut bersalin. Ini pembalutnya itu lebih tebal dan lebih besar gitu. Terus juga kain ataupun sarung boleh, silakan 2 atau sampai 3 piecesan yang biasa aja. Ini fungsinya nanti untuk menutupi bunda-bunda saat bersalin. Terus sediain juga bra menyusui, terserah mau berapa. Aku belinya 3 aja, 3 pieces. Ini berfungsi banget karena memudahkan bunda semua untuk menyusui dan gak perlu buka-buka bra lagi. Terus aku juga ada sediain dan beli apron menyusui. Jadi kalau misalkan aku lagi pergi sama babynya, nah nggak ada tempat atau ruang asinya, bisa pakai apron untuk menutupi aurat dari bunda, terus juga menutupi babynya yang lagi nyusu. Dan yang harus disediain untuk babynya perlak. Ini penting banget, perlak untuk mandi 1 dan perlak untuk babynya baring 1. Nih, berbaring yang ini aku beli yang lebih bagus sedikit, ukurannya 70x90. Ini lebih besar ukurannya, aku lupa ini ukurannya berapa, pokoknya lebih besar dan lebih tebal. Ini untuk mandi. Oke, kita ke box perawatan bayi. Yang pertama yang harus bunda beli yaitu sabun bayi. Ini aku beli yang merek Lactasic.
Ini udah 2 in 1, jadi dipakai untuk sampo dan dipakai untuk badan juga. Untuk mereknya silakan Bunda menyesuaikan budget juga. Ini katanya sih bagus dan anti alergi gitu. Terus juga yang paling penting, kasa steril 2 box. Ini fungsinya untuk membersihkan bagian mulut bayi setelah bayi menyusui, dan misalkan bayinya setelah mandi itu boleh dibersihkan juga. Terus aku juga sediain cotton bud. Ini bukan untuk bersihin bagian dalam telinga bayi, tapi bagian luarnya aja. Karena kalau bagian dalamnya itu berbahaya untuk dibersihin pakai cotton bud, dan juga kotoran itu akan keluar dengan sendirinya kalau yang di bagian dalamnya. Terus yang penting juga waslap, ini untuk mandi bayi. Silakan Bunda sediain 2 atau 3 itu cukup. Terus ada sapu tangan, ini juga untuk bersihin bagian lipatan juga bisa, untuk bersihin puting susu juga bisa. Terus aku juga sediain ini diaperas cream. Ini fungsinya itu untuk menjaga pantat bayi dari ruam, terus juga untuk mengobati ruam juga bisa. Terus beli minyak telon, yang ini yang krim. Terus juga aku ada beli yang minyaknya yang cair, jadi disesuaikan aja mau yang krim atau cair, itu sama aja fungsinya untuk menghangatkan. Terus ini juga udah ada anti nyamuknya juga. Dan yang ini nggak terlalu penting, dan kalau Bunda nggak mau beli juga nggak masalah. Ini pewangi, biasanya kita kasih setelah mandi biar wangi babynya. Terus juga aku sediain ini, sebenarnya nggak perlu karena pusar bayi itu nggak perlu dikasih kayak antiseptik dan lain-lain, itu nggak perlu karena akan kering dengan sendirinya. Terus karena aku udah terlanjur beli, jadi ya udah. Dan aku ada sediain ini dot bayi. Dotnya ini fungsinya bukan untuk ke bayinya langsung, tapi untuk nampung ASI aja, karena untuk persiapan juga. Dan semoga juga asiku banyak, jadinya asinya tercukupi untuk babynya, nggak perlu pakai dot. Dan kalau Bunda nggak mau sediain dot juga nggak masalah. Next kita ke box satunya. Nah ini untuk selanjutnya masih tentang box perawatan bayi. Ini aku ada beli baby care kit. Ini satu boxnya harganya 70.000. Dia udah lengkap banget, ada sisir bayi, ada ini sikat silikon untuk lidah dan gigi. Terus ada termometer, ada alat gunting untuk kuku. Ini untuk kuku juga. Ini penyedot ingusnya. Terus ini untuk kasih baby obat atau vitamin. Jadi dalam satu box ini udah lengkap dan harganya murah, 70.000 aja. Aku belinya di Shopee. Karena kalau beli satu-satu itu harganya lebih mahal. Dan untuk ibunya atau bundanya sendiri persiapkan selain tadi ada pembalut bersalin, pembalut yang biasa juga satu ini aja. Tisu ini yang untuk babynya pup. Ini juga tisu basah. Terus yang ini juga yang paling penting, ini untuk pup juga, untuk babynya pup. Bersihinnya pakai kasa ini, pakai cotton ball ini, dicelupin di air. Aku sediain 3 karena pasti banyak banget dibutuhin. Sama ini breast pad untuk ibunya atau untuk maminya. Ini tuh fungsinya biar asinya nggak rembes dan branya nggak basah. Dan aku juga ada beli ini karena tadi aku ada nyediain dot, jadi aku beli ini juga pembersihnya. Harganya kemarin aku beli di Shopee itu 19.000. Ini udah lengkap. Terus kita pindah ke
box bayi dan pompa ASI. Nah, ini untuk box bayinya aku beli merek Rextar. Ini opsional aja, kalau bunda mau pakai box bayi silahkan. Dan aku ada beli bed covernya juga. Ini lembut juga bahannya, harganya 120 ribuan gitu, dapat bantal guling sama bantal peyangnya. Dan ini sebenarnya lengkap, ada tempat diapersnya, ganti diapers, terus juga ada perlengkapannya di sini untuk taruh perlengkapan, tapi aku belum pasang karena nunggu babynya launching dulu. Ada dapat mainan kayak gini, dapat kelambunya juga. Dan aku juga ada beli ini bouncer. Ini sebenarnya sesuai kebutuhan bunda aja. Kalau memang mau pakai bouncer silahkan. Bouncer ini aku beli sekitar 450 ribuan, mereknya aku lupa apa. Ini juga bagus, kokoh, dan dia bisa dipakai sampai umur 2 tahun 3 tahun gitu. Tuh, di sini juga lengkap, ada musiknya, ada getarnya juga. Ini juga bisa diayun secara manual. Untuk pompa ASI-nya aku pilih yang elektrik kayak gini, yang merek Muter. Ini dari review-review juga bagus, jadi aku pengen coba. Bentuknya juga kecil, jadi mudah dibawa kemana-mana. Terus aku juga beli ini, nih kantong ASI-nya, sama merek Muter juga. Dan ini di dalamnya udah dapat free 2 dot untuk menyusui, sama juga untuk menampung ASI. Nah, untuk tempat mandinya sediain tempat mandi baby yang biasa, sama ini jaringnya untuk menahan babynya biar nggak langsung kecebur ke air, dan lebih aman juga. Terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman semuanya yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-share jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.